Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah najis ya. Sekarang hukum madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Ikutin. Madhi dan wadi. Keduanya najis. Dan keduanya dihukumkan seperti air seni. Dan lagi keduanya itu membatalkan wudu. Madhi adalah cairan yang keluar dari alat kelamin seseorang, yang mana madhi ini keluarnya sebelum keluar air mani. Airnya agak lengket, bening, tapi tidak berbau. Itu disebut madhi. Hukumnya adalah najis. Hukumnya najis. Dan juga membatalkan wudu. Jadi kalau madhi itu menempel di sarung, di celana dan sebagainya, maka hukumnya adalah pakaian tadi najis. Juga membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang yang keluar madhi, batallah wudunya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah meminta seseorang untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis itu yang maknanya bahwa madhi adalah termasuk cairan najis dan membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya wadi. Wadi ini cairan juga yang keluar dari alat kelamin seseorang, dan itu biasanya keluar pada saat buang air kecil. Mungkin waktu buang air kecil atau sesudah buang air kecil. Dia kalau dipegang agak lengket kayak lendir. Ya, kayak lendir. Maka ini juga hukumnya adalah najis. Nah, biasanya wadi ini keluar bagi seseorang yang ada bermasalah di lutut atau di pinggangnya. Ya, ada sedikit penyakit, ada masalah di pinggang atau di lututnya. Apalagi kalau kondisi itu sudah orang yang tua, ini bisa terkena wadi tadi. Ya, wadi ini hukumnya juga najis. Apalagi dia keluar saat buang air kecil. Dan juga membatalkan wudu. Udah dipaham ya? Baik, selanjutnya hukum air mani. Satu. Seluruh air mani manusia dan juga air mani seluruh binatang hukumnya suci kecuali air mani anjing dan air mani babi dan air mani dari anak-anak salah satu keduanya. Ini pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi, manusia baik dia orang Islam ataupun yang dia bukan Islam, walaupun orang yang bukan Islam itu pernah makan najis atau apa benda-benda yang najis, air maninya itu hukumnya tetap suci, baik dia manusia ataupun baik dia orang Islam ataupun dia bukan orang Islam. Kenapa manusia itu air maninya tidak najis? Ya, alasannya pertama karena Rasul SAW
pernah beliau punya air mani mengering di sarungnya. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengerik air mani tadi yang di sarung tadi yang sudah mengering. Kemudian setelah itu sarung tadi dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban pertama. Tapi mungkin ada sebagian yang mengatakan, oh, semua yang keluar dari tubuhnya Nabi itu kan jelas tidak najis. Air kencingnya tidak najis, liurnya tidak kotor, keringatnya harum. Semua yang keluar dari tubuhnya Nabi itu adalah suci dan harum. Dan harum. Walaupun mungkin pada umumnya manusia itu sesuatu yang najis, tapi bagi Rasul itu tidak najis. Dan itu harum. Darahnya Nabi harum, kencingnya Nabi harum, tinjanya Nabi harum. Itu harum semua. Keringatnya Nabi harum. Kenapa harum? Apa sebabnya? Karena Nabi diciptakan oleh Allah dari nur. Karena Nabi diciptakan dari nur, maka Nabi kalau berjalan itu tidak ada cahayanya, tidak ada bayangannya. Kalau kita kan lebih bayang nih. Nah, ada bayangannya enggak? Nah, karena kita tercipta dari air mani, dari tanah asalnya. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah dari nur. Allah lebih menciptakan nurnya Nabi daripada seluruh alam semesta, termasuk Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan adalah dengan sebab nurnya Nabi Muhammad. Dari nur tadi diciptakan alam semesta, lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu nur tadi ditaruh di sulbinya Nabi Adam. Nah, seperti itu. Ditaruh nur tadi di sulbinya Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad dari sulbinya, tapi Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad. Kemudian nur tadi ditaruh di sulbinya Nabi Adam. Wa taqallubaka fis sajidin, dan kami bolak-balikkan engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad itu berpindah dari sulbi-sulbi orang yang soleh. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh terus berjalan nur tadi. Berpindah dari sulbi ke sulbi sampai ke Abdul Muttalib, sampai kepada Sayyiduna Abdullah, abahnya Nabi. Lalu nur tadi ditaruh dan masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Nah, oleh karenanya ketika Nabi berada di perut ibunya Siti Aminah, itu Siti Aminah tidak merasakan halnya seperti perempuan yang hamil. Badan beliau tetap kayak biasa. Kemudian juga beliau tidak seperti orang yang mengidam, tidak juga susah tidur, nah biasa saja. Perutnya juga enggak seperti orang hamil pada umumnya. Biasa semuanya. Yang Siti Aminah rasakan cuma satu. Apa itu? Beliau merasa haidnya berhenti. Karena biasanya pada umumnya kalau perempuan hamil itu biasanya haidnya terhenti. Perempuan tuh haid, cuman karena ada janin di dalam rahimnya, maka darah haid tadi tidak melewati rahim, dimakan oleh janin. Nah, ini kita ini, makanya disebut darah daging. Kita meminum darah mama kita, daging mama kita itu kita makan waktu di dalam perut haidnya mama kita itu. Nah, lahirlah Nabi. Karena Nabi tercipta dari nur, maka apa saja yang keluar dari tubuhnya Nabi itu tidaklah najis, bukan najis. Oh, mungkin itu alasan itu kan Nabi tidak najis. Lalu bagaimana air mani dikatakan juga tidak najis? Kalau Nabi wajar. Nah, jawaban yang kedua adalah kalau seandainya air mani itu hukumnya najis, maka seluruh kita ini adalah najis. Seluruh manusia adalah najis. Tapi karena air mani itu tidak najis, maka kita tidaklah najis. Bayangkan kalau seandainya air mani itu dikatakan najis,
maka semuanya kita ini repot. Masuk masjid mungkin habis selesai sholat dipel lagi, mungkin disiram lagi. Nah, jadi ada dua alasan yang menyebabkan air mani tadi tidak najis. Yang pertama memang adalah Nabi, air maninya mengering di sarungnya Nabi, lalu dikerik Siti Aisyah, lalu dipakai oleh Nabi. Jadi kalau ada yang menolak dengan dalil ini, ya kita terima saja, karena katanya alasannya Nabi tercipta dari nur. Jadi dan apa saja yang keluar dari tubuhnya Nabi tidaklah najis. Tapi kita bisa mengambil dalil logika yang kedua secara akli adalah karena kalau seandainya air mani dikatakan najis, justru manusia ini bisa jadi najis karena kita tercipta dari air mani. Karena air mani tidak najis, maka badan kita tidaklah najis. Badan kita tidaklah najis. Udah dipaham kira-kira? Baik, kita kembali. Jadi menurut Imam Nawawi, air maninya manusia, siapapun manusianya, itu tidaklah najis. Kemudian termasuk air mani binatang, baik binatang yang bisa dimakan, ayam, kambing, sapi, onta, dan semuanya, atau binatang yang tidak bisa dimakan, seperti harimau, kucing, monyet, apalagi orangutan, badak, gajah, burung-burungan, unggas-unggasan yang tidak bisa dimakan nih. Maka apabila ada air maninya binatang tadi tidaklah najis. Cuman satu yang najis atau dua yang najis. Apa itu? Anjing dan babi serta keturunannya. Anjing dan babi. Anjing kawin sama anjing, mama, bapak, anak anjing, najis semuanya. Babi kawin dengan babi, mama, bapak, anak babi, najis semuanya. Anjing dan babi kawin, blasteran, lahirlah anak, separuh anjing, separuh babi, najis anaknya juga. Atau najis mughalladah, dia kawin dengan babi, dia kawin dengan kambing, binatang yang suci umpama. Anjing kawin dengan kambing umpama, hamillah kambing tadi, lalu lahir si kambing tadi. Walaupun anaknya adalah berbentuk kambing, maka juga tidak bisa dikatakan suci, alias tetap najis. Kenapa? Karena anaknya kambing tadi, dia berasal dari air maninya siapa? Si anjing atau si babi tadi. Nah, jadi anjing dan babi dari ujung rambut sampai ujung tulang sumsumnya, dari ujung bulunya sampai ke ujung ekor dan kakinya, tulangnya, darahnya, bulunya, kencingnya, tinjanya, apalagi sumsumnya, tulangnya, dagingnya, uratnya, madinya, darahnya, semua liurnya adalah najis mughalladh. Baik, jadi itu pendapat pertama. Imam Nawawi mengatakan seluruh air mani manusia dan seluruh air mani binatang, baik binatang itu bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, hukum air maninya adalah suci. Dan apabila kena badan pakaian tepat tidaklah najis. Kecuali cuma satu yang najis. Apa itu? Anjing dan babi. Pendapat siapa ini? Imam Nawawi. Yang kedua, adapun pendapatnya Imam Rafi'i, yaitu mani manusia dan mani selain manusia, yaitu air mani manusia suci, dan air mani selain manusia hukumnya najis. Nah, ini pendapat Imam Rafi'i. Kalau manusia suci, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim, air maninya suci. Arti suci itu kalau kena badan, pakaian, tempat, kalau dia sudah mengering boleh dibawa ke salat. Tapi ya kurang pantas saja, masa sarung yang kena air mani nggak dicuci langsung dibawa sholat, kurang etis saja. Yang rapi lah, menghadap Allah itu yang bersih, yang rapi, yang harum, yang bagus pakaiannya. Nah, seperti itu. Tapi walaupun dia suci, air mani boleh nggak diminum? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia kotor.
Jadi pendapat kedua Imam Rafi'i, mani manusia suci, selain manusia termasuk binatang, termasuk apa saja adalah hukumnya najis. Pendapat yang ketiga. Suaranya. Pendapat yang ketiga. Air mani manusia. Dan semua binatang. Yang bisa dimakan. Hukumnya suci. Sedangkan air mani binatang yang tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Nah, kalau manusia jelas suci ya, tidak ada permasalahan. Binatang ini yang repot. Nah, binatang darat itu terbagi kepada 3 bagian. Terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, binatang yang suci dan halal dimakan. Pertama tadi apa? Binatang yang suci dan halal dimakan. Itu contohnya seperti kambing, ayam, bebek, sapi, kebo, onta, dan lain sebagainya. Itu binatangnya suci dan halal dimakan. Kapan halal dimakan? Kapan dia halal dimakan? Apabila sudah disembelih. Kalau sudah disembelih secara islami, halal dimakan. Arti suci permukaan bulunya, permukaan kulitnya, itu kalau kita pegang, tangan kita tidak najis. Asalkan permukaan bulunya, permukaan kulitnya ini tidak ada najis sedikit pun. Jadi ada kita melihara kambing, kambingnya bersih, bulunya bersih dari najis, kita pegang kambing tadi, elus-elus kambing tadi. Lalu kita sholat, tangan kita najis atau tidak? Tidak najis, suci hukumnya. Dan halal dimakan. Kapan halal dimakan? Apabila sudah disembelih secara Islami. Tapi kalau tidak disembelih secara Islami, apa hukumnya? Bangkai. Jadi bangkai suci atau najis? Najis. Nah, jadi binatang yang darat terbagi 3 segi kehidupannya. Artinya pertama suci dan halal dimakan, seperti sapi, kambing, onta dan seterusnya. Ini pendapat yang ketiga adalah suci, air maninya. Yang kedua adalah binatang darat yang suci tapi tidak boleh dimakan. Suci ketika hidup, haram ketika matinya, alias najis, bangkai. Apa contohnya? Seperti kucing, harimau, monyet, ular, singa, gajah, apa saja. Itu bendanya suci, binatangnya suci. Jadi kalau ada orang punya monyet, monyetnya dimandiin. Kan ada itu orang punya monyet kecil, Abu yang nonton di mana itu. Seorang perempuan punya monyet. Dilepas kembali lagi, lepas kembali lagi. Namanya apa? Baim atau siapa namanya? Ada. Pernah lihat monyet kecil segini? Kecil. Mandiin, dikasih pisang, dikasih apa, dia dikasih makanan, tidur sama yang punya monyet tadi. Ini kulitnya asalkan bersih, bulu-bulunya dipegang tidak najis. Tapi halal dimakan monyet? Tidak boleh dimakan. Nah, kemudian yang ketiga, binatangnya najis dan haram dimakan. Apa itu? Anjing dan babi serta keturunannya. Itu hukumnya najis dan haram dimakan. Paham kira-kira? Itu yang darat. Ada yang suci halal, ada yang suci tidak halal, yang ketiga sudah najis tidak halal lagi. Tapi kalau kita bicara binatang laut, maka semua binatang laut hukumnya suci dan halal dimakan. Halal semuanya dimakan. Asalkan apa kemarin ya? Dua syarat. Yang pertama, hidup satu alam. Tidak boleh 2 alam seperti kura-kura. Yang kedua apa syaratnya? Tidak beracun. Kalau dia beracun jangan dimakan. Ikan buntal umpama, jangan dimakan. Mati nanti. Ya. Ubur-ubur beracun enggak? Jangan dimakan kalau dia beracun. Nah, kalau binatang air hampir rata-rata kan kita nggak tahu bentuk maninya. Cuman ada satu yang ada air maninya. Apa itu?
binatang yang bernapas dengan paru-paru seperti lumba-lumba, paus, itu dia punya air mani. Dia pun juga bernapas dengan paru-paru, kemudian dia pun juga beranak, bukan bertelur, kemudian dia juga menyusui. Makanya binatang lumba-lumba, paus dan sebagainya disebut binatang mamalia. Nah, pendapat yang ketiga ini, kita kembali, air maninya adalah semua manusia adalah suci. Semua binatang yang suci dan halal dimakan seperti kambing, sapi dan sebagainya tadi, air maninya juga suci. Tapi selain daripada itu, yang suci tapi tidak halal dimakan seperti monyet, apalagi yang najis dan tidak halal dimakan seperti babi dan anjing, maka semuanya air maninya adalah najis. Dan kalau ingin mengambil pendapat salah satu yang tiga ini, ambillah jalan yang di tengah. Ambillah jalan yang di tengah. Itu yang nomor 3 tadi. Apa itu? Manusia air maninya suci, binatang yang halal dimakan air maninya suci, tapi selain daripada itu hukumnya najis. Ada kucing kawin di lantai semen. Kan kucing kalau kawin rame. Apa sebabnya kucing rame kalau kawin? Kemarin Abu ya belum, kayaknya tahun kemarin Abu ya cerita. Zaman Nabi Nuh naik kapal, Nabi Nuh bilang sama seluruh penghuni kapal. Jadi kata Nabi Nuh, kita ini di kapal tidak tahu berapa lama kita akan terombang-ambing di laut. Kapal ini sudah melebihi kapasitas. Ya, karena kebanyakan penumpangnya, binatang, manusia kumpul jadi satu, sepasang. Selama kita di kapal ini, kata Nabi Nuh, tidak ada boleh yang melakukan hubungan dengan pasangannya, karena khawatir nanti hamil, lalu melahirkan, lalu kapalnya tambah belah dan tenggelam. Ya kalau semut biasa aman-aman saja, tapi kalau gajah yang kawin lalu hamil, gimana beratnya anaknya itu? Tambah berat lagi kapal nanti. Ini kisah Israiliyat, kisah benar atau tidaknya wallahu a'lam. Jadi waktu itu sudah lama berjalan, ada anjing kawin dia dengan istrinya di samping pojokan. Lewatlah kucing. Anjing kan kalau kawin nyaring. Kalau dia sudah kawin udah bisa lepas juga, itu lama lepasnya. Ya, berdempet dia anjing tadi kalau dia kawin. Kucing lewat, wah ini melanggar peraturan ini, melanggar peraturan. Lalu kucing tadi ngelaporin kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman manggil anjing, betul nggak kau kawin tadi? Betul. Kenapa kau kawin? Aduh, nggak tahan Nabi Sulaiman. Wah, melanggar peraturan ini, kena skor nih. Disekor. Kata Nabi Sulaiman, kau ini melanggar peraturan. Kucing bikin heboh. Wah, buka aibnya si anjing. Gara-gara kucing satu kapal tahu semua kelakuan si anjing tadi. Lalu anjing malu. Lalu anjing bilang, hai kucing, kau telah bikin malu aku. Satu kapal tahu gara-gara kamu ini. Mulutmu kompor juga ini. Lalu kata anjing, aku bersumpah, setiap kamu kalau kawin dengan pasanganmu, kamu pasti ribut, supaya orang tahu semuanya sebagaimana kamu telah membuka aibku, kau beritahukan seluruh kapal ini. Sumpahnya anjing itu terkabul. Maka akhirnya apa? Setiap kucing kawin maka dia akan ribut. Kayak orang kelain, sekalinya kawin. Kalau kucing kawin lama tuh. Jadi ribut kucing tadi kalau kawin, gara-gara kena sumpahan anjing. Benar tidaknya cerita itu wallahu a'lam. Makanya kucing sama anjing jarang berteman. Ya. Makanya ada Tom and Jerry. Tomnya kucing, Jerry-nya tikus, ya. Kemudian anjingnya apa tuh? Spade. Aku yang enggak hafal juga. Cuman Abu suka aja nonton itu Tom and Jerry. Itu. Jadi Tom dengan si anjing tadi, Spade tadi, tidak pernah berteman. Kelahi terus.
Ya, kalah terus kucing dengan anjing tadi. Nah, kucing itu kalau kawin di lantai di semen, biarkan aja dia kawin, tidak boleh diganggu, biarkan dia. Nah, tapi selesai dia kawin, itu lantai semen basah. Kenapa basah? Karena ada air maninya kucing tadi. Ini menurut Imam Nawawi najis atau tidak? Menurut Imam Nawawi tidak. Tapi pendapat yang ketiga tadi najis. Nah, jadi kalau kita mau pakai, menurut Abuya ambil pendapat yang ketiga. Air maninya itu disiramkan, disiram saja supaya bersih gitu. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Abuya terangkan lagi ya, mungkin sudah pernah kita bahas. Di alat kelamin laki-laki itu ada 5 cairan yang keluar, alat kelamin laki-laki. 4 najis, 1 suci. 4 yang najis itu adalah pertama kencing, yang kedua air madi, yang ketiga adalah wadi, dan yang keempat adalah darah. Ini yang biasanya orang kena penyakit spilis. Kemudian yang kelima yang tidak najis adalah air mani. Nah, itu 5 cairan yang keluar dari tubuh alat kelamin laki-laki. Sedangkan perempuan ada 6 cairan yang keluar. Ada 6 cairan. Cairan yang 1 sampai 5 sama dengan laki-laki. 4 najis, 1 suci. Apa itu? Pertama tadi kencing, yang kedua darah, yang ketiga madi, yang keempat wadi, yang kelima air mani. Yang keenam kita akan bahas di bawah ini. Ya, kita bahas. Hukum telur. Hukum telur adalah suci. Apabila binatang itu suci. Sekalipun binatang itu tidak bisa dimakan. Asalkan telur itu tidak dimungkinkan beracun. Semua telur itu boleh dimakan, walaupun dari binatang yang tidak bisa dimakan, asalkan binatang itu suci. Ya, semua binatang suci. Ya, kecuali anjing dan babi. Nah, jadi kesimpulannya semua telur yang ada di dunia ini boleh dimakan, asalkan syaratnya telur itu tidak beracun. Nah, makanya ada orang makan telur penyu, boleh makan telur penyu. Nah, lalu kita mau tahu bagaimana caranya mengetahui apakah telur itu beracun atau tidak. Ada 2 cara mengetahui telur itu beracun atau tidak. Yang pertama, dan ini yang paling akurat, yaitu apabila kita buka telur tersebut, lalu di dalamnya hanya ada 1 warna, umpama putih saja, maka itu telur beracun. Dibuka, cuma 1 warna, beracun itu. Di mana-mana telur itu pasti ada 2 warna, ada yang putih, ada yang kuning. Jangankan telur yang beracun, telur yang ayam saja apabila kuningnya pecah, maka telur itu akan rusak, mengandung kuman, dan jangan dimakan lagi, busuk dia. Nah, orang melihat telur dilihatkan di mana? Di lampu. Satu-satu dilihat. Kalau dia kelihatan pecah kuningnya, berarti dia sudah busuk di dalam, dingin telurnya itu. Nah, itu tandanya 1 warna. Tandanya lagi yang kedua adalah dia saling berdempet. Tahu berdempet? Saling tempel menempel. Nah, seperti telur cicak itu saling tempel menempel. Pecahin saja telur cicak itu, dia 1 warna dan juga menempel. Makanya tidak boleh dimakan. Tapi kalau dia itu tidak berdempet dan punya 2 warna, kuning dan putih, itu insya Allah tidak beracun. Telur punya seperti itu, tidak beracun. Lanjut ya, terakhir.
Hukum basah Hukum basah atau lembab vagina. atau lembab Nah, vagina. ini bagi perempuan ya. Nah, ini yang keenam bagi perempuan. Lembab vagina yang kita istilahkan bahasa kitanya adalah Keputihan. keputihan. Semua perempuan ada mempunyai keputihan. Apa hukumnya keputihan tadi? Satu, Satu. hukumnya suci. Hukumnya suci. Apabila basah itu Apabila basah itu keluar dari permukaan vagina, keluar dari permukaan vagina, dari permukaan luar vagina luar vagina, yang wajib dibasuh yang wajib dibasuh ketika beristinja. ketika beristinja. Nah, vagina perempuan itu apabila berdiri, vaginanya akan merapat, dan apabila dia duduk seperti dia buang hajat, maka vaginanya akan terbuka. Nah, apabila keputihan itu keluar dari permukaan luar vagina perempuan yang saat dia duduk luarnya itu, maka para ulama mengatakan ini hukumnya keputihan tadi adalah suci, alias tidak najis. Apabila kena celana dalam dan sebagainya, celana dalamnya tetap suci dan boleh dibawa ke dalam salat. Yang kedua, hukumnya najis Hukumnya najis apabila basah itu apabila basah itu keluar dari belakang dalam vagina. dalam vagina. Nah, jadi kalau Abu ya bisa gambarkan, ini permukaan vagina, ini vagina permukaannya, ini vagina maksudnya, yang ini adalah rahim. Nah, rahim di sini, yang di atas ini dalamnya. Nah, apabila keputihan itu keluar dari belakang vagina sini, dari atas belakang vagina, di atas ini, nah, itu yang tahu pasti dokter saja, dokter kandungan yang tahu. Maka itu hukumnya adalah najis. Nah, yang tahu insya Allah itu adalah dokter. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan suci, dan sebagiannya mengatakan najis. Tetapi pendapat yang kuat ialah suci, yaitu basah air yang keluar di antara masalah A dan masalah B. Jadi kalau ini vagina umpama ini yang pertama, ini yang ketiga. Nah, di tengah-tengah sini keluar keputihan tadi, di tengah-tengah vaginanya. Ini sebagian mengatakan suci, sebagian mengatakan najis. Lalu bagaimana kita tahu itu luar atau dalam atau tengah? Nah, menurut pendapat Abuya, ya, setelah Abuya teliti-teliti, tanya-tanya orang-orang yang keputihan, nah, itu kita garis bawahi saja bahwa bahwa keputihan itu ada dua jenis. Yang pertama jenisnya berbau, yang kedua jenisnya tidak berbau. Kalau dia berbau keputihan tadi, ini adalah penyakit, dan itu biasanya datang dari dalam vagina. Jikalau keputihan vagina itu adalah berbau, maka hukumnya najis karena itu penyakit. Segeralah berobat, karena kalau tidak berobat nanti akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah keputihan yang tidak berbau. Kalau keputihan yang tidak berbau itu, ini biasanya normal saja. Itu biasanya ada perempuan yang lagi stres, kecapean, atau dia mendekati waktu haidnya akan tiba, maka biasanya ada keputihan. Nah, keputihan ini biasanya tidak berbau. Kalau keputihan itu tidak berbau, maka insya Allah ini tidaklah najis. Tapi alangkah baiknya keputihan itu sebaiknya mau dia berbau atau tidak berbau, jikalau keluar sebaiknya perempuan itu beristinja. Kemudian dia ganti pembalut dengan pembalut yang tipis saja, lalu dia memakai lagi memakai CD-nya supaya pembalut tadi tidak jatuh, lalu dia berwudu dan dia salat. Dan itulah yang lebih baik tadi. Intinya kalau mau berbau tidak berbau, sebaiknya itu ganti celana dalamnya. Tapi kalau ingin mendapatkan pendapat yang ringan-ringan saja, jikalau berbau
itu najis, bisa dipastikan najis. Kalau tidak berbau, tidaklah najis. Baik, cukup sekian, sudah masuk waktu Isya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam walhamdulillahi rabbil alamin.